Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafiuddin di video pembelajaran. Untuk seri video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang fitur kebahasaan teks resensi. Dalam materi fitur kebahasan kali ini, kita akan membahas tentang contoh-contoh dari fitur kebahasaan teks resensi. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, fitur kebahasaan teks resensi kita akan mulai membahasnya. Yang pertama, fitur kebahasaan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan konjungsi temporal. Bahasan tentang konjungsi temporal itu sudah sering kita lakukan, bahkan pada teks-teks sebelumnya. Konjungsi temporal sendiri adalah konjungsi atau penghubung yang menghubungkan menyatakan waktu. Jadi penghubung atau kata penghubung yang menyatakan waktu. Dalam konteks contoh teks resensi yang sudah saya tampilkan pada seri video pembelajaran sebelumnya, kita akan temukan. Mari kita temukan contoh konjungsi temporal. Di sini terlihat ada kata setelah. Setelah ini menyatakan waktu. Berikutnya ada menyatakan lalu. Nah, selain menyatakan waktu, konjungsi temporal adalah menyatakan kelanjutan. Nah, baik, contoh yang pertama sudah kita coba temukan pada teks secara langsung, ada kata setelah dan lalu di paragraf pertama ini. Selain kata setelah, lalu, masih banyak sebenarnya contoh-contoh lain dari konjungsi temporal. Ada kemudian, selanjutnya, sesudah, sebelum, dan lain-lain. Dan fitur kebahasaan yang kedua, ada yang disebut dengan konjungsi relasional. Sama dengan konjungsi temporal, konjungsi relasional pun sudah pernah kita kaji atau kita bahas di materi-materi pada teks sebelumnya. Adapun konjungsi relasional adalah konjungsi yang menghubungkan relasi antara objek dengan pengertiannya atau juga mungkin antara subjek dengan objeknya, dan konjungsi relasional sendiri berkedudukan sebagai predikat dalam konteks sebuah kalimat. Salah satu contoh konjungsi relasional yang sangat banyak atau produktif dalam sebuah teks itu ada kata adalah, ada kata merupakan. Nah, mari kita lihat pada teks adakah penggunaan kata relasional pada teks ini. Dan ternyata sudah ada ya, di paragraf pertama kita temukan di sini ada kata yang menjadi tokoh sentralnya adalah bocah laki-laki. Nah, itu kata adalah ini merupakan konjungsi relasional. Yang kedua ada kata merupakan. Di sini juga sudah ada kata merupakan di paragraf yang kedua ya. Di sini sudah ada di paragraf yang kedua kata merupakan cerita bersambung. Nah, itu contoh konjungsi relasional. Selain istilah konjungsi relasional, konjungsi ini juga bisa dikenal dengan istilah kopula. Jadi, sekali lagi, fitur kebahasaan yang kedua adalah konjungsi relasional. Dan yang ketiga, fitur kebahasaan teks resensi yang ketiga adalah kata adjektiva. Kata adjektiva itu sama dengan kata sifat. Jadi kata adjektif ini akan menjadi kata yang cukup produktif yang menjadi ciri-ciri atau fitur kebahasaan dari teks resensi. Mengapa? Karena di dalam teks resensi terdapat penilaian, dan ketika menghadirkan penilaian maka sangat mungkin menghadirkan kata-kata bersifat adjektif. Contoh, buku ini merupakan novel yang sangat luar biasa. Buku ini merupakan novel yang sangat luar biasa, atau novel ini merupakan novel yang sangat luar biasa.
kata sangat luar biasa menjadi adjektiva. Dan itu kita akan aplikasikan dalam teks yang ada. Pertama, tadi ciri-cirinya adjektif sangat mungkin diawali kata sangat. Jadi kata sangat ini depannya pasti adjektif. Sangat jarang, contohnya, sangat menawan, atau menggunakan kata sekali di belakangnya. Ada penggunaan kata sekali. Maka kalimat di depannya ini sangat memungkinkan dia merupakan adjektiva. Sini adjektiva. Jadi baik sekali, ya, besar sekali, seperti itu ya. Dan ini sangat banyak contoh-contoh dari adjektiva dalam kalimat ini ya. Sangat pintar ya, novel serius, yang menarik. Oh iya, selain kata sangat atau sekali, ini bisa juga ditambahkan kata yang. Di sini ada subjek, di sini ada adjektif biasanya. Jadi ketika di sini ada muncul yang, pasti di sininya adalah adjektif. Misalnya ada rumah yang indah. Nah, indah ini pasti adjektif karena sudah ada kata yang. Seperti itu. Ya. Mana contohnya? Ya tadi yang menarik, terusnya yang detail. Adapun fitur kebahasaan yang keempat adalah kalimat penilaian. Kalimat penilaian. Dan kalimat penilaian ini biasanya akan menggambarkan keunggulan atau akan menggambarkan kekurangan. Ya. Nah, pada teks ini kita sudah temukan ada juga banyak contoh dari kalimat keunggulan. Contohnya di sini ya. Keunggulan novel ini karena sudah memunculkan kata keunggulan, sangat jarang novel-novel serius di Indonesia yang terbit dalam kurun waktu beberapa tahun. Ini juga sama, menyatakan kalimat keunggulan atau keistimewaan. Hanya saja dalam konteks penggunaan ini ada kesalahannya. Dalam teks ini ada kata sangat ditambah sekali. Harusnya cukup satu saja. Misalnya sangat jarang novel-novel serius atau jarang sekali, karena penggunaan kata sangat dan sekali ini menjadi berlebihan, tenaga superlatif yang berlebihan. Selanjutnya di halaman berikutnya penggunaan kalimat-kalimat keunggulan di sini ada, atau kalimat-kalimat penilaian di sini muncul juga. Ini kalimat penilaian, ini juga kalimat penilaian. Dan di sini dimunculkan kalimat berupa kekurangan. Bahwasanya dalam teks ini ada kosakata bahasa Jepang, kosakata bahasa Jepang yang tidak diberikan pengertiannya, sehingga untuk orang-orang tertentu kata-kata tersebut akan menjadi kesulitan tersendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kalimat keunggulan dan kekurangan dalam sebuah teks resensi. Dan terakhir, salah satu fitur kebahasaan teks resensi adalah kalimat persuasif atau kalimat rekomendasi. Ini biasa atau sering sekali muncul pada aspek penutup. Jadi pada bagian penutup. Pada bagian penutup teks resensi akan memunculkan kalimat persuasif atau kalimat rekomendasi. Kalimat persuasif itu berupa ajakan. Ada ajakan tersirat dan tersurat yang dilakukan oleh penulis resensi untuk mengajak calon pembaca. Sementara kalimat rekomendasi berupa kalimat perintah seperti itu kepada calon pembaca agar membeli atau kalau film berarti agar menonton gitu. Nah, kita lihat di kalimat penutup pada teks resensi ini
Novel ini sangat cocok dibaca. Bagi penikmat sastra baik remaja atau dewasa. Ini menunjukkan adanya kalimat rekomendasi. Penulis resensi merekomendasikan bahwa buku ini sangat cocok dibaca oleh kalangan remaja. Terlebih untuk mereka yang ingin mendapat kesan nuansa Indonesia pada zaman penjajahan. Nah, ini penguatan ini menjadi kalimat persuasif secara tersirat. Walaupun tidak ada memunculkan kata ayo, mari gitu ya, tapi secara tersirat pada kalimat penekanan ini menunjukkan bahwa seorang resensator mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa pada materi dan video pembelajaran selanjutnya. Pastikan sekali lagi jika video ini membantu Anda dalam mempelajari materi, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.